Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah yang kedua di malam hari ini. Di minggu yang kedua di bulan Maret, di tahun peningkatan dan kelimpahan. Saya yakin dan percaya malam hari ini hidup Bapak Ibu Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, mengalami kesehatan, diberikan sukacita, damai sejahtera, dan hal-hal baik lainnya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube Pastor Verona Official ataupun di Facebook Pastor Verona. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh tanah air Indonesia, Bapak Ibu Saudara yang ada di Malaysia, Bapak Ibu Saudara yang ada di Singapura, di Hong Kong, di Brunei, Timor Leste, Amerika, Kanada, Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, Irlandia, dan di negara-negara lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Biarlah anugerah kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Boleh kita kasih sapa, salam satu dengan yang lain, bilang saya dari Bogor, saya dari Jawa, saya dari Papua, dari Kendari, Wonosobo, dari dari Aceh, dari Medan, dari Manado, dari mana-mana tempat saudara boleh sebutkan diri Bapak Ibu Saudara dari kota A, kota B, dari Semenanjung, Sarawak, Sabah, Malaysia, Johor, Timor Leste, Taiwan, Jepang. Silakan Bapak Ibu Saudara saling berkenalan satu dengan yang lain karena kita percaya kita satu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk kita memulai ibadah kita di malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin, kami percaya malam hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah ibadah Minggu Anugerah yang kedua di malam hari ini. Kami yakin Tuhan, nama-Mu akan dipermuliakan dan ditinggikan. Kami yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang terikat akan dilepaskan, yang terbelenggu akan dibebaskan. Dan kami yang membutuhkan uluran tangan Tuhan dan mujizat Tuhan akan dinyatakan malam hari ini lewat seluruh rangkaian ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Berkati kami semua ya Tuhan, kami yakin dan percaya malam ini akan menjadi malam berkat, malam sukacita, malam lawatan Tuhan, malam perjumpaan kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap berdoa, mendengar firman Tuhan, dan beribadah bersama-sama. Kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, shalom semua. Malam hari ini saya bersyukur, bersuka cita. Bapak Ibu Saudara benar-benar sangat setia dengan ibadah-ibadah Minggu Anugerah. Baik yang di pagi hari tadi, saya berbicara tentang menjadi seperti anak kecil. Dan malam hari ini, kita akan membahas hal yang berbeda, hal yang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara benar-benar diberkati lewat rangkaian ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa buat setiap masing-masing kita yang sudah tergabung dalam ibadah Minggu Anugerah secara langsung ini. Baik yang ada di YouTube, saya ingin menyapa buat teman-teman yang ada di YouTube, Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube, shalom semua, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara setia di YouTube, dan juga buat Bapak Ibu Saudara tentunya yang di Facebook Pastor Verona, shalom, saya mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Bapak Ibu Saudara, mau bergabung, senantiasa selalu taat, setia, mengikuti ibadah-ibadah di malam hari ini. Saya ingin berdoa, yang pertama, saya ingin berdoa apabila Bapak Ibu Saudara mengalami masalah dalam telinga. Saudara yang punya masalah dalam telinga kanan ataupun telinga kiri, ataupun saudara belum bisa mendengar telinganya, sudah bertahun-tahun belum bisa mendengar, ataupun berair, bernanah, ada borok, ada benjolan di telinga, berdenging-denging, telinga saudara sakit seperti ada binatang yang menggigiti. Letakkan tangan kanan di telinga kanan, tangan kiri di telinga kiri. Izinkan saya berdoa malam hari ini, baik yang di Facebook ataupun di YouTube, baik yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain. Aku ingin berdoa buat telinga Bapak Ibu Saudara. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini aku berdoa buat telinga-telinga jemaat-Mu. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna di dalam nama Yesus. Sakit telinga kami yang tidak bisa mendengar,
yang berdenging, yang berair, yang ada benjolan, yang berborok, berbau, dan lain sebagainya. Jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Efata, mendengarlah telinga kami, kanan kiri, sembuh dalam nama Yesus. Sekarang juga sembuh, 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 sembuh. Jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saya ingin berdoa malam hari ini, entah kenapa saya tergerak berdoa untuk saudara yang punya masalah di bagian usus. Sakit usus, ususnya sakit. Saya ingin berdoa. Izinkan saya berdoa buat sakit usus Bapak Ibu Saudara. Saya ingin berdoa buat usus Bapak Ibu Saudara yang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat usus-usus jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit dalam nama Tuhan Yesus. Apabila dia mengalami usus buntu dan usus bermasalah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah, sembuhlah, sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Apabila Bapak Ibu Saudara malam hari ini sedang mengalami masalah depresi, stres, tertekan, dan tergantung minum obat-obat penenang, obat tidur, malam hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada saudara yang, Pak, saya stres, Pak, nanganin keluarga saya hampir gila, Pak, saya hampir stres, saya hampir depresi, Pak. Saya nggak tidur-tidur, saya nggak bisa tidur, saya harus tidur dengan obat penenang, saya ketakutan, saya bimbang, saya khawatir. Saya mau berdoa malam hari ini buat jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang di YouTube. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa malam hari ini buat setiap jemaat Tuhan yang tergabung dalam ibadah Minggu Anugerah. Apabila di antara mereka ada yang merasa ketakutan, khawatir, bimbang, cemas, ragu, dan sedang mengalami stres dan berujung kepada depresi, sehingga mereka terikat dengan obat-obat penenang, obat tidur, tidak bisa tidur, deg-degan, takut, mendengar suara-suara untuk bunuh diri, bercerai, dan lain sebagainya. Mulai malam hari ini, semua sakit penyakit ini aku hardik keluar dari tubuh kami, dari pikiran kami, dari perasaan kami, dari jiwa kami. Jiwa kami tenang di dalam Kristus. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami terima mujizat. Darah Yesus membebaskan kami. Darah Yesus melepaskan kami. Darah Yesus menyembuhkan kami dari roh depresi, stres, tidak bisa tidur, insomnia, obat penenang, obat-obatan lainnya. Lepaskan dalam nama Yesus. Kami yakin, kami percaya hidup kami disembuhkan, dipulihkan, dimerdekakan, dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Sembuhlah mulai malam hari ini. Dan mulai hari ini kami bisa tidur dengan nyenyak. Kami bisa tidur dengan tenang. Kami bisa tidur tanpa obat penenang dan obat tidur. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima mujizat. Terima sekarang juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, saya ingin berdoa buat paru-paru, jantung, ginjal, fungsi hati Bapak Ibu Saudara. Saudara punya masalah jantung, ginjal, paru-paru, fungsi hati, dan lambung. Izinkan saya berdoa malam hari ini ya. Saudara yang di YouTube, saudara yang di Facebook, saya mau berdoa. Dan Bapak Ibu Saudara tolong bagikan siaran langsung ini. Bagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara. Di grup-grup Facebook, di WhatsApp, grup WhatsApp, family, keluarga, teman-teman rohani, teman pelayanan. Bagikan siaran langsung ini. Di Telegram, bagikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara memberkati banyak orang. Yang di Facebook, yang di YouTube, ayo bagikan. Bagikan linknya. Sehingga Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi banyak jiwa. Dan saya akan mulai berdoa bagi kelemahan jantung, paru-paru, ginjal, fungsi hati, dan lambung. Mari kita berdoa. Malam hari ini aku berdoa Tuhan, buat jemaat Tuhan yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di Indonesia dan di negara-negara lain, yang mengalami sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ginjal, batu empedu, lever, bahkan lambung yang bermasalah. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah jantung kami Tuhan, jamah paru-paru kami, jamah ginjal kami, jamah lambung kami, jamah fungsi hati kami. Dalam nama Yesus aku berdoa. Terima sembuhan, terima pemulihan sekarang juga. Kuasa Roh Kudus menjamah menyembuhkan jemaatmu.
Ada banyak jiwa yang menantikan pertolongan Tuhan. Mulai terima, mulai terima, mulai terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jantungmu sembuh, jantungmu sehat. Paru-parumu sembuh, paru-parumu sehat. Ginjalmu sembuh, ginjalmu sehat. Levermu sembuh, levermu sehat. Hatimu sembuh, hatimu sehat. Lambungmu sembuh, lambungmu sehat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ketika saya berdoa untuk penyakit saudara, barusan tadi, saya ingin berdoa buat pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Dagangan Bapak Ibu Saudara. Bisnis Bapak Ibu Saudara. Jualan Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa buat ini semua. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Ribuan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus buat bisnis mereka, usaha mereka, dagangan mereka, jualan mereka, baik pekerjaan mereka, baik online ataupun offline. Berkati ya Tuhan, berkati buat berhasil bisnis mereka, dagangan mereka, usaha mereka mengalami peningkatan dan kelimpahan di tahun ini. Diberkati, diberkati, diberkati. Berlimpah, berlimpah, berlimpah. Mereka yang sedang jual properti, propertinya laku dalam nama Yesus. Mereka yang sedang jual tanah, jual gedung, jual rumah, laku terjual dalam nama Yesus. Dengan harga yang terbaik. Mereka yang sedang jualan dagangan-dagangan di pasar, di toko, di mall, online, offline, buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, dagangan-dagangan yang lagi sepi, jualan-jualan yang lagi sepi, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, diberkati. Bahkan mereka ya Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati. Tuhan mereka naik gaji, naik posisi, dipromosikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan berkati jemaat-Mu yang menyaksikan siaran langsung ini. Diberkati, 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 penuh mujizat, penuh berkat, penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, semua yang ingin diberkati usahanya. Tuhan Yesus, aku percaya malam hari ini pekerjaanku, bisnisku, pelayananku, usahaku, daganganku diberkati oleh Tuhan, dilimpahi kasih karunia Tuhan. Aku tidak susah, aku tidak miskin, daganganku diberkati, usahaku diberkati, jualanku diberkati, ramai, dilimpahi berkat Tuhan, dijauhkan dari niat orang jahat, kebangkrutan, kesialan, bahkan ketidaklakuan, kami tolak kuasa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hidupku. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, saya sudah berdoa buat usaha dagang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara silakan bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp, sehingga banyak orang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti biasa saya terus akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara di malam hari ini, agar Bapak Ibu Saudara lewat ibadah ini Saudara benar-benar disembuhkan dan dipulihkan. Dan sekarang saya ingin langsung saja berdoa bagi segala jenis sakit penyakit apapun. Saudara yang sedang mengalami sakit penyakit apapun, tidak bisa jalan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, sakit terpapar virus COVID-19 dan lain sebagainya, saya ingin berdoa. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian tubuh Bapak Ibu Saudara yang sakit, dan arahkan tangan kiri Saudara ke layar kaca, dan saya mulai berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun latar belakang mereka. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, jemaat-jemaat Tuhan yang lemah, mulai hari ini aku berdoa, apapun sakit penyakit mereka, kami praktekkan firman Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya tumpang tangan seorang sakit dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus kami berdoa. Kami hardik segala kelemahan tubuh kami, sakit penyakit kami. Darah Yesus menyembuhkan kami, darah Yesus memulihkan kami, darah Yesus membebaskan kami. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Kami yakin, kami percaya, kami imani.
tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa mengambil seluruh jenis sakit penyakit di tubuh kami dan memindahkannya ke dalam tubuh Yesus yang ada di kayu salib. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami yakin, kami percaya malam hari ini kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami terima mujizat, kami dilawat Tuhan, kami sembuh, kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di YouTube ataupun di Facebook. Terima kasih Bapak Ibu Saudara mau beribadah bersama-sama dengan Gereja Jesus Christ Church. Saya terus berdoa buat hidup Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin berdoa buat keluarga Bapak Ibu Saudara, rumah tangga Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin sedang menghadapi problematika kehidupan. Pak, saya mau diceraikan sama suami saya. Pak, saya mau diceraikan sama istri saya. Pak, saya nggak boleh ngelihat anak-anak saya meninggalkan saya, menaruh saya di panti jompo dan lain sebagainya. Pak, mertua saya kasar dengan saya. Pak, menantu saya tuh jahat sama saya. Hari ini saya Pastor Verona ingin berdoa, mengucapkan damai sejahtera Kristus turun atas keluarga dan rumah tangga kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara di malam hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa malam hari ini buat setiap keluarga rumah tangga kami, suami dan istri semua diberkati, dijauhkan dari roh perceraian, roh perselingkuhan, roh kekerasan dalam rumah tangga, roh dusta, ketidakjujuran kami tolak, kami hardik kuasanya, kami buang ke dalam jurang tubir laut. Rumah tangga kami diberkati, rumah tangga kami penuh dengan keharmonisan, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih Kristus, penuh dengan tanggung jawab. Rumah tangga kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Kristus. Anak-anak kami diberkati, mertua kami diberkati, menantu kami diberkati. Setiap kejahatan kami tolak dalam nama Yesus. Biar kasih Tuhan turun atas keluarga dan rumah tangga kami. Rumah tangga yang belum memiliki keturunan, belum memiliki anak, jama kandungannya sembuhkan Tuhan. Dan biarlah mulai malam hari ini Tuhan memberkati kandungan-kandungan istri-istri yang telah bersuami sehingga mereka boleh memiliki anak di tahun ini. Hubungan mertua dan menantu yang retak Tuhan pulihkan. Hubungan ipar dengan ipar yang retak Tuhan pulihkan. Hubungan orang tua dan anak yang hampir pecah Tuhan pulihkan. Tuhan satukan kembali. Istri-istri yang kasar, suami-suami yang kasar, orang tua yang kasar, anak-anak yang kasar, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus di malam hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Sehingga pada akhirnya mulai malam hari ini kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Kami dikasihi, kami disayangi, kami dibela Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dan saudara, malam hari ini ketika saya berdoa, ini unik nih. Ketika saya berdoa buat keluarga rumah tangga, tiba-tiba Tuhan mengizinkan saya merasakan ada seorang yang punya sakit gigi di geraham kiri bawah. Entah siapa ini, ada orang yang sakit gigi geraham bawah, sakit gigi. Tapi selama saya mengarahkan tangan kiri saya di gigi geraham kiri ini yang sakit, ini sekarang lagi ada kesembuhan sedang terjadi nih. Saudara yang punya sakit gigi di geraham kiri bawah, di sini ya, di bawah sini, saudara lagi dijamah nih. Saya lagi nggak doa, tapi saudara saya lagi merasakan Tuhan lagi menjamah. Gigi geraham bawah kiri lagi disembuhkan Tuhan. Gigi kiri yang sakit di bawah. Saya lagi nggak doa kesembuhan, tapi Tuhan lagi mulai mengelus-elus gigi saudara, pipi saudara yang sakit, gusi saudara yang sakit, mulai jamah Tuhan. Mulai jamah dengan tanganmu yang penuh dengan kuasa. Sembuhlah, 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 sembuhlah. Dia akan bersaksi giginya disembuhkan Tuhan. Giginya dipulihkan Tuhan. Orang ini akan bersaksi Tuhan. Giginya yang sakit sudah lama sekali. Gigi kiri geraham bawah. Mungkin karena bolong atau apa. Sampai gusinya juga ngilu sekali. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.
Amin, 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 amin. Saudara, malam hari ini saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara dan ribuan jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah Minggu Anugerah yang kedua ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Roh Kudus, malam hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu memerdekakan kami, menerangi langkah kaki hidup kami, dan menuntun hidup kami. Langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah ya Roh Kudus, urapi aku anak-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita letakkan tangan kanan kita di dada, sama-sama kita akui pengakuan iman ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita setiap harinya. Sama-sama katakan dengan saya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku, tubuh jiwa raga rohku, penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi oleh berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara, tolong bagikan siaran langsung ibadah pada malam hari ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, di WhatsApp, dan di seluruh sosial media Bapak Ibu Saudara. Bagikan siaran langsung ini karena ada kebenaran firman Tuhan yang akan sangat memberkati hidup kita, mengubahkan hidup kita, dan menjadi jawaban dari segala pertanyaan kita di sepanjang minggu ini. Bahkan sampai malam hari ini. Mengapa begini Tuhan? Mengapa begitu Tuhan? Tuhan akan menjawab lewat firman Tuhan di malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya Pastor Verona, Gembala Jemaat Jesus Christ Church, atas nama seluruh pelayan Tuhan dan para staf gereja, ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara telah berikan bagi gereja kami, bagi gereja kita yang kita kasih ini. Dan for your information, untuk informasi bagi Bapak Ibu Saudara, setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kami pergunakan untuk kami mengambil satu tempat, ruangan untuk kami sewa, untuk kita pada akhirnya dapat melakukan aktivitas ibadah tatap muka. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Dan persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kita pergunakan untuk sewa tempat, perbaikan tempat, dan membuat tempat gereja ibadah kita menjadi nyaman dan aman sesuai dengan ketetapan protokol kesehatan pemerintah. Dan sebagai progresnya Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara sudah melihat progres pertama, dan hari ini Saudara akan melihat progres yang kedua, di mana kita sedang mempersiapkan untuk pemasangan AC, dan puji Tuhan AC-nya sudah terpasang semua, dan semua ini berkat karena kemurahan Tuhan dan juga taburan persembahan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Dan juga mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan taburan secara khusus untuk rumah Tuhan Jesus Christ Church ini. Sehingga seluruh keperluan kami, keperluan kita sudah Tuhan sediakan semuanya. Dan sebagai bukti tanggung jawab kami kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah Bapak Ibu Saudara memberikan perpuluhan dan persembahan, inilah bukti pertanggungjawaban kami. Video progres, perkembangan, persiapan ibadah tatap muka Jesus Christ Church. Silakan menyaksikan video ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi.
kuasa. Demikian progres yang Bapak Ibu Saudara sudah saksikan, bahwa kita sedang memasang AC semuanya. Minggu depan kita akan memasang karpet, mengecat ulang gereja, dan lain sebagainya. Dan kita sedang kebut untuk mempersiapkan ibadah tatap muka pada tanggal 15, 16, dan 17 April dalam rally Paskah. Jadi tanggal 15 April kita akan merayakan Paskah. Satu kali ibadah pukul 10 pagi, dan hari Sabtunya jam 10 pagi kita ada ibadah doa pemulihan wanita tatap muka, dan tanggal 17-nya kita akan ada perayaan kebangkitan Kristus dari kematian. Dan ini ibadah akan dilaksanakan sebanyak 2 kali ibadah, pukul 10 pagi dan jam 5 sore. Dan yang jam 5 sore akan ada ibadah doa kesembuhan secara tatap muka langsung. Jadi Bapak Ibu Saudara, persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, taburan apapun, Pak saya ingin bantu menabur untuk gereja, untuk JCC, semuanya kita pergunakan untuk Tuhan, bukan untuk pribadi saya, saudara. Uang persembahan dan perpuluhan saudara kirim ke gereja, itu dikelola oleh tim keuangan yang profesional dan bukan untuk saya. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu saja informasinya. Malam hari ini kita akan berbicara tentang hidup dalam jaminan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dijamin Tuhan. Ada ribuan jemaat Tuhan di Facebook dan di YouTube, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dijamin Tuhan. Keluarga saya dijamin Tuhan. Masa depan saya dijamin Tuhan. Pelayanan saya dijamin Tuhan. Keluarga rumah tangga saya dijamin Tuhan. Keperluan anak-anak saya dijamin Tuhan. Dan seluruh aspek hidup kita dijamin oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-22, dikatakan demikian. Dengan demikian, Yesus adalah jaminan dari sebuah perjanjian yang lebih baik. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam Yesus, hidup saudara dan saya memiliki kepastian dan jaminan. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus, belum semua, sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus, hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pelayanan kita memiliki kepastian dan jaminan. Ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Yesus, kita memiliki kepastian dan memiliki jaminan. Amin. Saudara mengalami kepastian-kepastian Kristus, dan saudara juga menerima jaminan-jaminan dari Yesus, dari sorga, dari firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, bukan berarti hidup kita terbebas dari yang namanya masalah, pergumulan, serta tekanan kehidupan yang lainnya. Kita pasti akan bertemu dengan masalah. Kita pasti akan mengalami tekanan kehidupan. Kita pasti akan mengalami pergumulan, baik dalam keluarga, rumah tangga, bisnis, pelayanan, keuangan, studi sekolah, bahkan jualan kita, baik yang online ataupun yang offline. Pasti dalam menjalani hidup ini bersama dengan Yesus, bukan berarti hidup kita tanpa masalah, bukan berarti hidup kita tanpa rintangan, bukan berarti hidup kita tidak ditekan dengan masalah kehidupan setiap hari. Tetapi puji Tuhannya, kabar baiknya, good news-nya adalah Bapak Ibu Saudara, meskipun kita sedang ada di tengah masalah, diperhadapkan dengan pergumulan hidup, sedang mengalami tekanan dan menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan kehidupan kita, Yesus memberikan jaminan yang pasti kepada hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, di saat saya menghadapi pergumulan, di saat saya menghadapi tekanan, di saat saya menghadapi tantangan kehidupan, Yesus memberikan jaminan yang pasti bagi hidup saya, bagi keluarga saya, bagi keuangan saya, bagi bisnis saya, bagi pelayanan saya, bagi seluruh aspek kehidupan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, mungkin ada di antara kita yang bertanya, Pastor, Pak Gembala,
Pak Verona, jaminan apa yang Yesus berikan bagi kehidupan kita setiap hari? Di saat saya menghadapi masalah, di saat pandemi belum berakhir, perang terjadi di mana-mana, wabah ada di mana-mana, mutasi-mutasi varian terus semakin berlanjut dan tidak berkesudahan. Apa jaminan Yesus bagi kehidupan kita? Yang pertama, di ibadah Minggu Anugerah malam hari ini, Yesus menjamin Dia pasti menolong hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus pasti menolong saya. Amin. Yesus pasti menolong hidup kita. Selama kita ikut Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Tahukah saudara, murid-murid pergi bersama dengan Yesus, menaiki perahu dan ada di dalam guritan. Tiba-tiba ada badai, tiba-tiba ada tofan, mengamuk, ingin menghancurkan perahu murid-murid, dan di mana Yesus ada di dalamnya sedang tertidur di buritan. Tetapi tahukah saudaraku terkasih dalam Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, taufan boleh ada, badai boleh ada. Sebesar apapun taufan dan badai kehidupan, selama masih ada Yesus di perahu itu, selama masih ada Yesus di dalam hidup kita, selama kita menyadari Christ in us, di dalam hidup kita, tinggal di dalam hidup kita, maka Dia pasti memberikan pertolongan bagi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Hutang saya pasti ditolong Tuhan. Bisnis saya pasti ditolong Tuhan. Sakit penyakit saya pasti ditolong Tuhan. Saya nggak mau ngerti, saya nggak mau tahu saudara. Berapa lama saudara sudah sakit? Satu hal yang saya tahu, saya mengerti, saya pahami. Indah pada waktunya Tuhan, darahnya menyembuhkan sakit penyakit kita. Indah pada waktunya Tuhan, kakiku yang tidak bisa berjalan akan berjalan. Kandunganku yang tidak bisa hamil akan hamil. Aku akan dikaruniai anak. Indah pada waktunya Tuhan. Aku tidak akan menjadi wanita jomblo selamanya. Tetapi aku akan diberkati oleh Tuhan. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Pria yang takut akan Tuhan. Wanita yang takut akan Tuhan. Yang mengasihi dan mencintai dan bertanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Dunia boleh bergoncang. Dunia boleh dilanda dengan isu-isu peperangan negara-negara di luar sana. Dunia boleh, wah pastor akan terjadi inflasi, akan terjadi resesi, wabah semakin marak, baru selesai varian Alpha, datang Delta, Delta baru selesai, datang Omicron, entah apalagi di ke depan. Percayalah, apapun masalahnya, Yesus jawabannya. Yesus akan menolong. Yesus akan menolong. Yesus akan menolong kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Dagangan kita pasti ditolong Tuhan. Walaupun sepi, Tuhan pasti akan tolong. Biaya kontrakan, biaya cicilan, bayar mobil, bayar rumah, hidup hari-hari. Seakan tidak ada jalan keluar. Seakan sepertinya pintu-pintu tertutup. Tetapi Tuhan punya banyak cara untuk membuka pintu-pintu berkat yang baru, pertolongan yang baru, jalan-jalan yang buntu Tuhan akan buat menjadi jalan-jalan terbuka. Karena Tuhan senang menolong anak-anaknya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan senang menolong saya anaknya. Amin. Orang miskin pasti ditolong Yesus. Orang kaya pasti juga ditolong Yesus. Orang susah juga ditolong Yesus. Pejabat tinggi negara juga ditolong Yesus. Orang berdosa ditolong Yesus. Orang suci pun ditolong Yesus. Jemaat Tuhan ditolong Yesus. Pelayan Tuhan juga ditolong oleh Yesus. Kita semua pasti ditolong Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, aku pasti ditolong Tuhan. Amin. Aku pasti ditolong Tuhan. Jaminan yang kedua yang Yesus berikan bagi hidup kita di tengah masalah, tantangan kehidupan ini. Di tengah-tengah tekanan kehidupan ini. Jaminan yang kedua, Yesus pasti menjamin akan menyertai hidup kita. Selalu saya berkata, you never walk alone. Saudara dan saya tidak berjalan sendirian. Ada Yesus yang menyertai hidup kita. Ibu, kalau hari-hari ini suami kita kasar, jarang pulang ke rumah, jarang memberikan gajinya, pendapatannya untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Ibu jangan marah, ibu jangan berkecil hati, ibu jangan sedih. Mungkin betul secara fisik ibu sendiri ditinggalkan suami nggak peduli. Mungkin sebaliknya, istri nggak peduli suami. Mungkin sebaliknya, orang tua nggak peduli anak-anaknya, uang sekolahnya nggak dibayarin, uang jajannya nggak diperhatiin, makannya nggak diperhatiin.
yakin, percayalah, Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Yesus menjamin, aku Tuhan Immanuel yang akan menyertai kehidupanmu. Sama seperti Yesua, sama seperti Yahweh menyertai umat Israel keluar dari negeri perbudakan, dari padang belantara selama 40 tahun. Dia dipelihara, disertai oleh Yahweh, disertai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Makan burung puyuh, makan roti mana. Di Refidim mereka minum air yang pahit menjadi manis. Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan yang sama di dalam Yesua, di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang sama yang akan menyertai usaha saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, rumah tangga saudara, seluruh aspek kehidupan saudara. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menyertai hidup saya. Amin. Jaminan yang ketiga, Yesus menjamin pasti memberikan jalan keluar bagi hidup kita. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, seberat apapun masalah saya, seberat apapun pergumulan saya, seberat apapun tantangan kehidupan saya, selalu ada jalan keluar. Amin. Yesus berkata, akulah jalan, akulah pintu. Kalau saudara menyadari ini, saudara akan melihat jalan-jalan baru terbuka untuk memberkati hidup kita. Pintu-pintu yang baru terbuka untuk memberkati hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Orang boleh menutup berkat kita. Orang boleh menutup, mengganjal pintu-pintu promosi kita. Firman Tuhan berkata dengan jelas, akulah, Yesuslah kunci Daud. Kalau aku yang membuka, tidak ada bisa yang menutupnya. Kalau aku yang mengangkat, tidak bisa ada yang merendahkannya. Kalau aku yang meninggikan, tidak bisa ada yang menurunkan. Yesus adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di tengah masalah dan pergumulan, apa jaminan Yesus bagi kehidupan kita? Yang selanjutnya, Yesus menjamin pasti memberikan kekuatan dan kemenangan bagi hidup kita. Sekasar apapun suamimu, Bu. Sekasar apapun istrimu, Pak. Sekasar apapun orang tuamu, anak-anak muda. Sekasar apapun anak-anakmu, Bapak Ibu. Sekasar apapun rekan-rekan di pelayanan kita, di kantor kita. Sejahat apapun mereka. Tuhan menjamin pasti akan memberikan kekuatan dan kemenangan bagi hidup kita. Dia akan memberikan kekuatan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Daud berkata, Tuhan, Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadanya dan tongkatnya itulah yang menjadi penghiburan akan aku. Daud berkata dengan lantang, Tuhan akan menolong hidupku. Malam hari ini, Tuhan juga akan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemenangan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak, dagangan saya lagi sepi, Pak. Usaha saya lagi sepi. Jualan saya lagi sepi. Tuhan yang akan memberi kekuatan. Dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi kehidupan saudara dan saya. Ingat saudara, kita ini adalah anak kesayangan Tuhan. Kita ini adalah biji matanya. Kita diciptakan Tuhan berharga. Nggak mungkin Tuhan nggak tolong kita. Nggak mungkin Tuhan tidak membuka pintu yang baru. Nggak mungkin, saudara. Karena saya percaya Tuhan yang saya sembah adalah Yesus yang hidup. Betul, secara sejarah Yesus ada dalam dunia ini. Dia pernah mati. Tapi dia mati untuk dosa. Dan dia hidup untuk mengalahkan dosa. Dan selama-lamanya, Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ketika kita menghadapi pergumulan, Yesus pasti akan menolong. Ketika kita menghadapi tekanan, Yesus pasti akan memberikan kekuatan. Ketika kita mengalami jalan-jalan buntu, Yesus yang adalah jalan dan pintu dan kebenaran akan memberkati dan membuka pintu-pintu kita yang tertutup. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di tengah masalah dan pergumulan hidup yang sedang kita hadapi, Yesus memberikan jaminan yang pasti bahwa Dia selalu ada bagi hidup kita untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus selalu ada. Amin. Mungkin orang di sekitar kita meninggalkan kita, mungkin orang di sekitar kita mengkhianati kita, sudah tidak setia dengan kita.
Istilahnya ada uang abang saya, nggak ada uang abang ditendang, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Yesus adalah pribadi yang setia. Dia ada di dalam hidup kita. Waktu kita susah, Dia ada menyertai kita. Waktu kita di tengah-tengah proses, Dia ada beserta dengan kita. Bahkan ketika kita sukses, jaya, kaya raya, mengalami banyak popularitas, Yesus pun ada di sana. Saudara, orang boleh meninggalkan kita, tapi Yesus selalu ada untuk hidup kita. Amin. Saudara tidak seorang diri, ada Yesus yang selalu ada di hidup saudara dan di hidup saya. Kita ini adalah prioritasnya Tuhan. Tuhan sangat jatuh cinta dengan hidup saudara dan saya. Oh, sebesar apapun masalah Bapak Ibu Saudara, Yesus ada. Artinya apa kalau Yesus ada? Berarti di tengah masalah ada pertolongan Tuhan. Berarti di tengah masalah ada perlindungan Tuhan. Berarti di tengah masalah ada bimbingan Tuhan. Berarti di tengah masalah Tuhan akan menolong, bertindak, dan memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Dan Tuhan akan berperang di depan kita. Menjadi pahlawan yang hebat bagi kehidupan kita. Untuk mengalahkan semua pergumulan, tantangan, beban berat kehidupan, dan hutang piutang kita. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya masuk dalam inti khotbah saya pada malam hari ini. Jika Yesus telah menjamin hidup kita, maka apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, ketika Yesus telah menjamin hidup kita, maka apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, jangan lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Setiap dari manusia pasti punya rasa takut, setiap dari manusia pasti punya rasa khawatir, tapi Tuhan tidak mau saudara hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup dalam kekhawatiran. Ingat saudara, apa yang kita takutkan dan kita khawatirkan itu belum tentu terjadi dengan hidup kita. Jadi jangan mau dibohongi oleh setan. Jangan mau dibohongi oleh iblis. Berkata-katalah, speak out by His word setiap pagi, setiap hari. Aku anak kesayangan Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Bisnisku diberkati. Usahaku diberkati. Aku pasti menikah. Aku pasti punya anak. Istriku pasti hamil. Aku pasti diberkati Tuhan, usahaku pasti diberkati Tuhan, pelayananku diberkati Tuhan, aku diurapi Tuhan. Bukan aku yang cari berkat, berkat yang cari aku. Bukan aku cari kesehatan, kesehatan yang cari aku. Hidupku dijagai oleh Tuhan, dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Jangan lagi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Besok saya makan apa ya, Pastor Verona ya? Besok bagaimana saya harus bayar hutang ya? Besok saya bagaimana harus bayar cicilan ya? Sedangkan tagihannya itu banyak sekali, Pastor Verona. Pastor Verona nggak ngerasain sih. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang begini-begini udah saya lewati bersama dengan Yesus. Ujung-ujungnya benar kata firman Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Masalah ada? Yes. Tantangan hidup ada? Yes. Pergumulan ada? Yes. Tetapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah. Amin. Yesus kita lebih besar. Amin. Dia besar, saudara. Dia besar sekali. Dia besar sekali. Dia pasti tolong, dia pasti bela. Tuhan gak mau kita hidup dalam ketakutan. Tuhan gak mau kita hidup dalam kekhawatiran. Karena ketakutan dan kekhawatiran adalah senjata iblis untuk menekan hidup kita. Sehingga kita pada akhirnya meragukan kuasa Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita mencurigai kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita nggak mau lagi ikut Tuhan. Aduh, sepertinya pertolongan Tuhan lama. Sembuh nggak sakit saya, Pastor Verona. Saya udah ikut 2 hari Rabu, hari Jumat, tapi belum sembuh-sembuh. Akhirnya saudara takut sendiri, khawatir sendiri. Besok gimana biaya hari-hari, biaya minggu-minggu, biaya bulan-bulan, biaya tahun-tahun. Stop, saudara. Firman Tuhan berkata dengan jelas, kalau Bapamu yang jahat di dunia tahu memberi apa yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Saya selama ikut Yesus, saya nggak pernah ditinggalkan, saudara. Nggak pernah saya ditinggalkan. Saya ikut Yesus, saya melayani Yesus 19 tahun kurang lebih saya melayani Yesus. Saya tidak pernah ditinggalkan. Ketika ku berdoa, mujizatnya nyata. Ketika ku berdoa, pertolongannya nyata. Ketika ku berdoa, surga terbuka. Ketika ku berdoa, Bapa mendengar. Ketika kita berdoa, Tuhan memberikan tangannya untuk menolong kita. Jangan mau hidup di dalam kekhawatiran. Jangan mau hidup di dalam ketakutan. Saya udah umur 35, Pak Pendeta, belum punya pasangan hidup. Jangan takut.
Jangan takut, karena firman-Nya berkata, tidak baik manusia seorang diri saja, aku akan memberikan seorang penolong yang lain agar hidup manusia berpasang-pasangan. Ya tapi saya sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 11 tahun. Saya belum punya anak. Jangan takut, karena firman-Nya berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong yang lain. Dan Adam dan Hawa diberkati oleh Tuhan dalam pernikahan yang suci dan kudus. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi Tuhan berfirman selanjutnya, beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasailah itu. Artinya, dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita, Tuhan akan memberikan kita keturunan ilahi. Anak-anak yang dahsyat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran dan ketakutan adalah senjata di tangan setan untuk menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi di dalam anugerah Yesus, percayalah, Dia pasti menolong, Dia pasti membela, Dia pasti menyertai, Dia pasti memberkati hidup kita. Yang kedua, jika Yesus telah menjamin hidup kita, maka apa yang harus kita perbuat? Yang kedua, jangan percaya lagi dengan ucapan orang lain yang hanya melemahkan iman kita. Jangan dengar perkataan-perkataan orang yang melemahkan iman kita. Kamu pasti nggak sembuh, kamu pasti nggak punya anak, kamu pasti nggak menikah, kamu orang yang sial, kamu orang yang gagal. Lupain, lepaskan itu semua Tuhan. Lepaskan itu semua, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan mau dengar apa kata orang. Ingat, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang. Hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya. Belum semua, ada ribuan orang nih, ada banyak banget nih orang yang menyaksikan secara langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Amin. Hidup saudara dan saya yang pertama ditentukan oleh firman Yesus. Yang kedua, hidup saudara dan saya ditentukan oleh janji Yesus. Yang ketiga, saudara dan saya hidupnya ditentukan oleh kehendak Yesus. Jadi jangan dengar lagi apa kata orang. Yang ketiga, yang terakhir setelah ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Jika Yesus telah menjamin hidup kita, maka apa yang harus kita perbuat? Yang ketiga, tetap fokus dengan Yesus dan segala jaminannya. Jangan fokus dengan masalahnya, jangan fokus dengan pergumulannya, jangan fokus dengan tantangannya, tapi fokuslah dengan pribadi Yesus dan jaminannya. Yesus jamin, Yesus akan tolong kita, Yesus jamin, Yesus akan menyertai kita, Yesus jamin akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita, Yesus menjamin Dia akan memberikan kekuatan dan kemenangan yang gilang gemilang bagi kehidupan kita, dan Yesus menjamin bahwa Dia selalu ada bagi hidup kita untuk selama-lamanya. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Biarlah Roh Kudus Engkau yang memantraikan firman malam hari ini dan memampukan kami untuk melakukannya dalam keseharian kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Besok malam hari Senin kita tetap ada ibadah kabar baik. Di ibadah kabar baik ini kita akan menerima kabar sukacita, kabar kebenaran firman Tuhan. Saya sendiri yang akan menyampaikan firman Tuhan secara live untuk memberkati Bapak Ibu Saudara dengan ibadah kabar baik. Hari Rabu ada doa pemulihan, hari Jumat doa pemulihan wanita, dan Bapak Ibu Saudara mohon doakan gereja kita akan buka secara ibadah tatap muka pada tanggal 15, 16, 17 April. 3 hari berturut-turut kita akan ada ibadah. Seluruh ibadah ini akan disertai dengan ibadah kesembuhan. Doa kesembuhan. Saudara hadir, saudara datang. Yang di Jakarta, di Bogor, Depok, Tangerang, di luar Jakarta juga boleh hadir. Bawa orang sakit, tentu ibadah akan disertai dengan protokol kesehatan. Menggunakan masker, jaga jarak. Gereja kami semprot dengan disinfektan dan lain-lainnya. Sehingga kita datang aman, pulang juga aman. Datang sehat, pulang jauh lebih sehat. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lupa, besok malam hari Senin jam 8 saya akan menyampaikan ibadah kabar baik secara langsung, secara live. Hari Rabu juga, hari Jumat juga, dan juga sampai ketemu di ibadah Minggu Anugerah di minggu yang akan datang. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat support, dukungan, doa dari Bapak Ibu Saudara. Gereja kita sudah hampir rampung dan siap untuk beribadah tatap muka. Kita sudah melakukan banyak hal. Instalasi listrik sudah kita lakukan, instalasi AC sudah kita lakukan, dan di minggu ini kita akan memasang karpet-karpet Bapak Ibu Saudara dan mengecat ulang semuanya supaya rapi, bagus, dan nyaman. Dan setelah itu kita instalasi karpet, dan setelah itu kita instalasi alat musik, dan setelah itu kita informasikan Gereja Jesus Christ Church telah membuka gerejanya, pintunya
untuk beribadah secara tatap muka. Itu saja informasinya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pengurapan dari Roh Kudus turun atas hidup kita. Malam hari sampai satu kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya Pastor Verona mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sepanjang minggu ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, di sepanjang minggu masuki minggu ketiga ini, kita akan mengalami berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kemenangan yang gilang gemilang. Dan tahun ini akan tetap menjadi tahun peningkatan dan tahun kelimpahan bagi hidup saudara dan saya, seluruh aspek kehidupan kita. Salam anugerah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, Shalom.